Amsal 15 ayat 32 dan 33. Amsal 15 ayat 32 dan 33, demikian firman Tuhan. Siapa mengabaikan didikan membuang dirinya sendiri, tetapi siapa mendengarkan teguran memperoleh akal budi. Takut akan Tuhan adalah didikan yang mendatangkan hikmat, dan kerendahan hati mendahului kehormatan. Sekali lagi saudaraku, siapa mengabaikan didikan membuang dirinya sendiri, tetapi siapa mendengarkan teguran memperoleh akal budi. Takut akan Tuhan adalah didikan yang mendatangkan hikmat, dan kerendahan hati mendahului kehormatan. Puji Tuhan saudaraku, kita sebagai manusia yang sudah jatuh dalam dosa, sudah kehilangan kemuliaan Allah, banyak kelemahan, banyak kesalahan-kesalahan, banyak kekurangan kita, dan kita perlu didikan. Kita perlu nasihat, kita perlu ajaran Tuhan, kita perlu firman Tuhan, kita perlu kebenaran yang menuntun kita supaya hidup kita benar. Firman Tuhan adalah kebenaran. Firman Tuhan berkata, siapa mengabaikan didikan membuang dirinya sendiri. Biarlah kita tidak menjadi orang yang alergi, anti dengan didikan, tetapi biarlah kita terbuka, membuka hati kita untuk setiap pengajaran, untuk setiap didikan. Terlebih itu adalah berasal daripada Tuhan, terlebih itu adalah firman Tuhan. Ya, tetapi siapa mendengarkan teguran memperoleh akal budi. Ya, yang mengabaikan didikan membuang dirinya sendiri, tetapi siapa mendengarkan teguran memperoleh akal budi. Ya, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, orang yang mau menerima teguran itu akan bertambah hikmatnya, akan bertambah akal budinya, akan bertambah pengertiannya, sebab dia terima teguran. Tadi sudah saya katakan, kita ini butuh dinasihati, butuh diajari, butuh didikan, bahkan butuh ditegur. Ada kalanya kita salah tapi kita nggak tahu. Makanya Tuhan Yesus mengatakan, Bapa ampuni mereka, mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Ketika seseorang ditegur dan dia menerima, itu luar biasa. Firman Tuhan berkata, dia akan memperoleh akal budi, akan bertambah akal budinya. Sebab dia menerima teguran itu. Kita pasti mengetahui teguran ini benar atau tidak. Kita akan tahu teguran ini membangun atau merusak, ya kan? Ada teguran yang memang sengaja ingin mengajak berkonflik, ya. Teguran mengajak berkonflik kita juga harus mengerti. Tetapi ada teguran memang untuk memperbaiki. Ya, ketika ini teguran yang memperbaiki kita terima. Tetapi ketika itu teguran yang hendak berkonflik memang sengaja ingin cari perkara, ya kita menghindar. Ya, menghindar, menjauhi orang tersebut. Ya, karena ada orang terkadang menegur tetapi ingin mengajak konflik, kan gitu. Jadi kita mengetahui jenis apa yang datang kepada kita. Kalau teguran itu teguran membangun, kita juga terima. Kita terima teguran itu. Takut akan Tuhan adalah didikan yang mendatangkan hikmat, dan kerendahan hati mendahului kehormatan. Takut akan Tuhan adalah didikan yang mendatangkan hikmat. Ketika kita takut akan Tuhan, kita memiliki hikmat. Bahkan ketika teguran datang dari orang lain, kita akan tahu ini baik atau tidak, ini benar atau tidak. Teguran itu adalah alat bagi Tuhan untuk memperbaiki kita. Apakah teguran itu datang dari seseorang secara langsung menegur kita? Ataukah teguran itu karena cerita orang lain, suatu kisah yang menegur kita tanpa secara langsung datang kepada kita, mungkin dengan pendengaran, mendengar cerita orang, atau kita melihat suatu peristiwa atau suatu kejadian atau suatu perkara yang terjadi kepada seseorang dan itu bisa menegur kita. Kalau kita anak Tuhan, Roh Kudus akan bekerja dalam segala sesuatu.
menjadikan itu sebagai teguran bagi kita. Kalau kita rendah hati, kalau kita memiliki hati yang takut akan Tuhan, kita akan memiliki hikmat dan mengenali bahwa teguran itu untuk kebaikan kita. Sebab terkadang kita tidak perlu mengalami sesuatu supaya kita ditegur dulu. Terkadang orang yang mengalami mungkin kegagalan, mungkin salah jalan, tidak perlu kita, tetapi dengan yang dialami oleh orang lain itu bisa menegur kita, yang mungkin kita juga mau mengikuti jalan semacam itu. Ya. Jadi kalau kita takut akan Tuhan, kita akan mengerti keadaan, mengerti situasi. Ya. Firman Tuhan berkata, kerendahan hati mendahului kehormatan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kerendahan hati itu sangat penting. Bahkan Tuhan Yesus mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu lemah lembut dan rendah hati. Itu karakter Kristus yang sangat kuat. Dia lemah lembut dan rendah hati. Sekalipun dia Tuhan, tetapi dia memiliki kerendahan hati, ya, memiliki kelembutan. Supaya kita juga anak-anaknya memiliki karakter tersebut, memiliki sifat tersebut, rendah hati. Dengan rendah hatinya kita mau menerima teguran. Dengan kerendahan hati kita mau mengoreksi diri, kita mau cross check diri kita. Ya, ketika kita melihat sesuatu, kita pelajari, mungkin ada teguran, Roh Kudus bekerja, ya kita menerima, kita tunduk. Ya, Firman Tuhan berkata, kalau kamu ditegur pada hari ini, ya terimalah. Ya, kalau kamu ditegur, jangan keraskan hatimu. Banyak orang saat ini susah untuk ditegur. Dia ditegur malah marah. Dia ditegur malah menyerang balik. Ya, malah menyerang balik. Padahal niat kita untuk kebaikan. Tetapi dia karena tidak memiliki kerendahan hati, teguran kita dianggap sebagai penghinaan bagi dia. Dia menganggap itu pelecehan, merendahkan dirinya. Padahal niat kita untuk kebaikan, supaya dia berubah, supaya dia tidak ulangi lagi. Sebab karakter yang dia tunjukkan itu tidak baik. Atau ada sesuatu yang kita ingatkan yang tidak benar, tidak tepat, dan dia marah. Ya, banyak orang seperti itu, saudaraku. Kiranya karakter itu kita jauhkan dari diri kita. Itu tinggi hati, mudah marah, mudah emosi. Ya, kita berjuang untuk meninggalkan itu. Setiap kita memiliki benih tersebut, memiliki benih itu, gampang tersinggung, gampang sakit hati, nggak mau ditegur, nggak mau dinasehati. Dan itu ciri dari orang yang tinggi hati. Kalau orang rendah hati, dia akan renungkan, dia akan pikirkan teguran yang dia terima itu, dia renungkan, oh iya, aku perlu berubah. Terima kasihlah sudah menegurku. Ya, makanya orang yang rendah hati, orang yang takut akan Tuhan, dia akan gampang dinasehati, ditegur. Dan firman Tuhan mengatakan dia akan memperoleh akal budi, akan bertambah kecerdasan, akan bertambah hikmat, pengertiannya akan bertambah. Sebab dia belajar dari kesalahan. Ketika teguran datang, dia belajar dari kesalahan dan memperbaikinya. Ya. Jadi marilah kita sebagai anak-anak Tuhan merendahkan hati. Tinggi hati kita buang jauh-jauh, tidak perlu. Tinggi hati itu tidak terpakai, tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya. Kerendahan hati mendahului kehormatan. Di mana-mana orang yang rendah hati pasti dihormati. Orang yang tidak perlu menunjukkan jati dirinya siapa, pengen dihormati orang, pengen dipertimbangkan orang, pengen diperhitungkan, dia pengen diakui. Nah, itu ada benih tinggi hati. Nggak perlu. Itu semua nggak ada gunanya. Dengan kita melakukan yang terbaik saja, tidak perlu mencari hormat, mencari kemuliaan, itu otomatis kita akan beroleh kemuliaan. Bahkan di hadapan Tuhan kita akan beroleh kehormatan, beroleh kemuliaan. Karena kita mendasarinya dengan rendah hati. Ketika kita rendah hati, kita selalu ingin yang terbaik. Kita selalu ingin melakukan yang terbaik tanpa harus minta dipuji, dibalas, dihormati, tidak. Ketika kita maksimal dan kita mengatakan, oh aku ini hanya sebagai hamba,
Aku adalah hamba yang tidak berguna di hadapan Allah. Aku hanya melakukan tugasku. Ini adalah bentuk sukacita, bentuk rasa syukurku kepada Tuhan, bentuk terima kasihku kepada apa yang telah Tuhan perbuat kepadaku. Itu ciri-ciri orang rendah hati. Jadi tetaplah jaga hati. Firman Tuhan berkata, Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, sebab dari situlah terpancar kehidupan. Jaga hati supaya kita rendah hati, jangan tinggi hati. Ya. Ketika teguran datang, kita akan tahu ini teguran membangun atau tidak. Ketika itu teguran membangun, ya kita terima. Pasti sangat jarang kalau teguran itu mau menghancurkan. Biasa teguran itu meskipun dengan motivasi yang berbeda-beda, mungkin orang marah atau mungkin kesal dengan kita, tapi kalau teguran itu memang benar dan kita terima, itu akan mendatangkan kebaikan bagi kita, dan akal budi kita akan semakin bertambah, hikmat pengetahuan akan semakin bertambah, dan Tuhan akan memakai kita lebih dan lebih lagi. Tuhan Yesus memberkati. Salam.